yang salib. Apakah itu menjatuhkan? Sementara di kitabnya ada Galatia 3 nomor 13. Mohon maaf, izin stis ya videonya, karena saya sebagai evangelis atau apologet menggunakan hak jawab di dalam meluruskan segala tuduhan-tuduhan terhadap Tuhan Yesus atau terhadap Alkitab. Saudara kita Juma ini bukan hanya 1-2 kali insulting Tuhan Yesus Kristus, tetapi berulang-ulang kali setiap beliau live, dia dengan seenaknya, dengan bebas membahas Alkitab, insulting dan menjatuhkan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita tidak perlu demo, karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha besar. Dia tidak perlu dibela. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan bertindak sesuai dengan waktunya terhadap Juma. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan Yesus berdoa bagi jiwa ini. Karena sangat kasihan sekali apabila tidak bertobat insulting Tuhan Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 13. Di situ bukan menjatuhkan atau merendahkan Tuhan Yesus. Justru di situ terbukti bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha besar, yang dimana pengampunannya, kasih sayangnya terhadap umat manusia sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu, bukan sekedar janji-janji ataupun nanti-nanti. Sebab siapa yang bisa membebaskan atau menebus manusia dari kutuk hukum Taurat kalau bukan Allah itu sendiri? Dialah Yesus Kristus. Jadi di sini orang-orang yang menolak karya penyelamatan, karya penebusan memang akan selalu mempermasalahkan kutuk. Ibarat ada kata pepatah, mustahil memberitahu kepada seekor lalat bahwa manisnya madu, tetap saja dia mencari kerian. Nah, kutuknya selalu diambil sama orang-orang yang menolak penebusan, tetapi penebusannya, karya keselamatannya tidak pernah diambil sama dia. Nah, tapi kita, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, bersyukur karena punya Tuhan yang penuh kasih dan penuh pengampunan kepada kita. Sebab Tuhan Yesus telah menunjukkan dia adalah maha pengampun. Di mana di Galatia 3 ayat 13-14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, yaitu kutuk maut. Sehingga kita diselamatkan oleh apa? Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi kita selamat bukan karena amal-amal atau karena kebaikan kita, sebab surga itu nggak bisa disuap. Sehingga kita diselamatkan karena pemberian Allah, yaitu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah kenapa saya bangga menjadi pengikut Tuhan Yesus, sekalipun mungkin ada orang-orang para polemikus insulting Tuhan Yesus dengan mengatakan disunatlah, netek dan segala macam. Tapi saya bangga punya Allah seperti dia, karena sudah terbukti pengampunannya, bukan sekedar janji-janji ataupun nanti-nanti. Karena apa? Kalau di dalam hukum Taurat atau dalam kitab para nabi ada tertulis hukum dui ganda saksi. Jadi kalau pengakuan atau kesaksian dari 2 orang lebih, kesaksiannya sah. Namun kalau hanya 1 orang yang ngaku-ngaku mendapatkan wahyu atau menerima penglihatan dari Tuhan, 1 orang yang ngaku-ngaku, itu perlu diragukan. Itu dalam hukum Taurat. Tetapi yang memberikan kesaksian di dalam Alkitab ini, yang melihat karya penyelamatan Tuhan Yesus itu bukan hanya 1 orang, tapi lebih dari 40 nabi dan rasul, dan juga orang-orang di zaman itu yang melihat Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus telah terbukti memberikan kasih karunia keselamatan atau pengampunan, sehingga kita umat manusia dibebaskan dari kutuk maut, supaya yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa saksi-saksinya? Saya kasih 3 contoh aja, yaitu rasul dan raja.
di mana Raja Daud telah menuliskan di Mazmur 68 ayat